Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Nuaiman, sahabat Nabi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah untuk orang lain, dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Carka. Siapa yang tidak mengenal sahabat Rasulullah SAW yang lucu dan jahil? Ya, dia adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, bergaris keturunan An-Najjar. Ia memiliki sifat yang lucu dan sangat jahil kepada para sahabat Nabi lainnya, bahkan Rasulullah sekalipun. Akan tetapi, Rasulullah SAW sangat terhibur dengan sifatnya itu. Nuaiman juga pernah ikut Rasulullah SAW berjihad membela Islam bersama Rasul ketika perang Badar. Bukan hanya di Badar saja, ia bersaksi, akan tetapi di perang Uhud, Khandaq, dan perang-perang lainnya, dan juga salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuaiman merupakan seorang yang pernah berkomitmen pada Rasulullah SAW di Baiat Aqabah II. Di luar perilakunya yang lucu dan konyol itu, Nuaiman adalah seorang pemabuk berat dan alkoholik. Suatu ketika, karena geramnya dengan Nuaiman atas kebiasaan mabuknya itu, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk menangkap dan memukulinya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian ditangkaplah dia, lantas didera di hadapan banyak orang. Namun, sungguh tak disangka, ternyata hal tersebut tidak membuat Nuaiman menjadi jera. Justru makin meremehkan dan tetap mabuk. Akhirnya Rasulullah merasa jengkel. Walaupun Nuaiman adalah sahabatnya yang baik, tetapi jikalau urusan hukum agama, pastilah tak ada maaf bagi siapapun. Rasulullah pun memerintahkan untuk sekali lagi menangkap dan memukulinya dengan rotan. Beberapa kali hal itu terjadi, namun Nuaiman masih juga mengulanginya. Hingga Rasulullah benar-benar merasa jengkel dan sempat mengancam. Beliau berkata, "Jika Nuaiman kembali meminum khamr, maka bunuhlah." Meski tegas, Rasulullah masih menaruh harapan besar terhadap Nuaiman untuk memperbaiki diri serta perbuatannya. Terutama karena jasa dan pengorbanannya sebagai veteran perang Badar. Oleh karena itu, Nuaiman bukanlah seorang yang suka menyembunyikan tindakannya. Justru malah lebih mudah dia untuk mengakui kesalahannya lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu ia lakukan sehingga selalu saja mendapat perhatian Rasulullah serta para sahabat yang setia menanti sekaligus menikmati ide kelucuannya. Ada beberapa perilaku Nuaiman yang sungguh membuat setiap orang, baik itu sahabat, bahkan Rasulullah pun dikerjainya. Pernah dalam satu waktu, Nuaiman diajak oleh Sayyidah Abu Bakar bersama Suwaibid bin Harmalah untuk pergi berniaga ke negeri Syam. Ketika sampai di sana, Abu Bakar pergi untuk berdagang sendiri. Sedangkan Suwaibid ditugaskan untuk menjaga perbekalan karena ia dikenal dengan sangat amanah. Nuaiman yang bosan menunggu Abu Bakar, ia datang kepada Suwaibid di waktu siang sambil mengatakan dirinya merasa sangat lapar. Namun Suwaibid menolak ajakan tersebut karena bersikukuh untuk menjaga perbekalan karena itu merupakan amanah dari Abu Bakar.
Sehingga ia tidak memberikan bekal itu meski hanya sepotong roti kepada Nuaiman sampai Abu Bakar datang memerintahkannya. Mendengar itu, Nuaiman berkata, "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberi pelajaran." Akan tetapi Suwaibit menolak. Akhirnya Nuaiman pergi meninggalkan Suwaibit. Dia pun berjalan ke pasar dan menemukan pedagang hamba sahaya yang tengah menjual hamba sahaya dengan harga yang cukup mahal. Nuaiman mendatangi penjual tersebut dan berkata bahwa ia memiliki hamba sahaya yang harganya jauh lebih murah. Akan tetapi Nuaiman berkata bahwa hamba sahaya tersebut memiliki kekurangan, yaitu selalu mengaku-ngaku bahwa ia bukan hamba sahaya, melainkan orang yang sudah merdeka. Mendengar itu, penjual pun tertarik karena memang yang dibutuhkan dari hamba sahaya adalah tenaganya saja. Tidak disangka ternyata Nuaiman mengarahkan penjual tadi kepada Suwaibit yang merupakan sahabatnya sendiri. Alhasil Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham atas transaksinya tersebut. Dirinya menghabiskan uang itu dengan membeli makanan, pakaian, bahkan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Suwaibit telah dibawa oleh para pedagang hamba sahaya tadi sambil berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Karena sudah diberitahu dari awal, para pedagang itu tidak heran dan memaklumi perkataan Suwaibit tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Abu Bakar datang dan bertanya kepada Nuaiman, namun dengan jujur dan polosnya Nuaiman menceritakan semua hal yang ia lakukan. Mendengar itu, Abu Bakar langsung menebus Suwaibit dari pedagang Syam itu. Lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah, lantas Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat di depan para sahabat. Bahkan rawi hadis menyebutkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah masih menceritakan kisah tersebut kepada para tamunya. Diceritakan juga pada suatu kesempatan, Nuaiman melihat penjual madu yang sedang berkeliling kepanasan membawa dagangannya. Kemudian ia menghampiri penjual tersebut dan membawanya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kediaman Rasulullah, Nuaiman mengatakan jika penghuni rumah ini akan keluar dan membayar harga madu tersebut. Setelah berkata seperti itu, Nuaiman pergi meninggalkan penjual madu tersebut. Rasulullah tentunya merasa sangat tersentuh melihat madu tersebut sebagai hadiah yang diberikan kepadanya. Rasulullah pun membagikannya kepada para sahabat lainnya dan menyantap madu tersebut. Hingga penjual madu tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah lantas terkejut mendengar hal tersebut dan langsung memahami kelakuan usil Nuaiman tersebut. Nuaiman yang kemudian bertemu Rasulullah menyatakan dengan jujur niatnya adalah untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah. Namun dirinya mengaku tidak memiliki uang. Dikisahkan Rasulullah sedang menerima tamu pendatang yang tertarik kepada Islam. Tamu tersebut meletakkan kendaraannya berupa seekor unta di halaman masjid. Saat itu ada pula Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Sa'ad yang sedang duduk di depan sambil berjaga. Tidak lama kemudian datanglah Nuaiman. Hamzah lalu bergurau kepada Nuaiman dengan mengatakan jika unta yang dibawa oleh tamu Rasulullah sangat besar. Menanggapi perkataan Hamzah tersebut, Nuaiman sontak membalas jika daging unta tersebut pasti sangat nikmat untuk disantap. Hamzah pun bertanya kembali, "Apakah kamu berani mengambil unta itu?" Nuaiman pun menjawab tanpa ragu, dirinya berani asalkan para sahabat tersebut tidak menceritakannya kepada Rasulullah. Ternyata Nuaiman tidak menganggap hal tersebut hanya sebatas gurauan saja. Dirinya menyembelih unta tersebut dan menunjukkannya kepada para sahabat Nabi. Nuaiman kemudian langsung pergi.
Tidak lama, tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pulang dan kaget melihat kondisi untanya tersebut. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, dan setelah diceritakan, dia langsung memahami tingkah Nuaiman tersebut. Lalu Rasulullah memberikan ganti rugi dengan memberikan unta yang baru dan harga 2 kali lipat dari unta tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda membela Nuaiman, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan tulus." Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran jika manusia harus mencoba untuk memaklumi sifat dan pribadi setiap orang, baik itu jenaka dan sangat jahil, asalkan sifatnya tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam. Menghormati seseorang dengan masing-masing karakter akan membuat hidup lebih harmonis. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah Islami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.